Bab 1431 Tahap Penyelesaian. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Dia hanya tahu bahwa Jirumei sudah lama tidak memiliki kehidupan yang baik. Mungkin pengalaman pertumbuhan seperti ini, yang membuat dia dan Leng Sun Suang memiliki perbedaan yang begitu besar. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berpikir, Tuan Fang, saya hanya seorang pelayan. Saya tahu saya tidak memenuhi syarat untuk meminta Anda melakukan apapun. Tapi saya masih ingin mengatakan, mohon bersikap baik kepada nona muda, hatinya sebenarnya sangat rapuh. Pramugara Chen memandang Fang Yu dan berkata dengan tulus. Fang Yu melihat penampilan Steward Chen, dan teringat apa yang dikatakan Ji Dongshan di restoran sebelumnya, menarik Jirumei sendirian. Tampaknya Steward Chen juga bertekad dengan apa yang terjadi padanya dan Jirumei tadi malam, jadi dia akan datang untuk mengatakan ini secara spesifik. Namun, Fang Yu tidak merasa jijik. Pramugara Chen jelas memperlakukan Jirumei sebagai kerabatnya, dan perasaannya sangat tulus. Jirumei beruntung memiliki pengurus rumah tangga seperti itu. Jangan khawatir, Fang Yu hendak mengatakan sesuatu. Dadada, saat itu, terdengar suara langkah kaki di tangga belakang. Pramugara Chen segera menyeka matanya, dan Fang Yu berkata, Tuan Fang, saya akan bekerja dulu, silakan duduk. Bagus, Fang Yu mengangguk. Apa yang baru saja saya katakan, kata pramugari Chen lagi. Saya tidak akan berbicara. Fang Yu tersenyum. Saat itulah Steward Chen berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Jirumei turun dan berlari menuju tubuh Fang Yu. Di wajah cantiknya, pipinya sedikit memerah, terlihat sangat bahagia sekaligus memalukan. Tuan Fang, ayahku berjanji untuk pergi ke ibu kota utara bersamamu. Jawab Jirumei sedikit bersemangat. Dibandingkan mewarisi urusan keluarga Ji, dia sebenarnya lebih cenderung mengikuti Fang Yu ke ibu kota utara untuk berlatih. Dan kultivasi, sebenarnya adalah yang kedua. Yang paling penting adalah, dia ingin mengikuti Fang Yu ke ibu kota utara dan tinggal di rumah Fang Yu, untuk sementara. Kalau begitu, kamu bersih-bersih, dan kamu akan berangkat kembali ke Beidou nanti, kata Fang Yu. Ini baik, alis dan wajah Jiru memerah, dan dia langsung menjawab. Kapanpun, wanita tidak akan mengemas barang dengan cepat. Fang Yu menunggu di bawah selama hampir 1 jam, dan Jirumei akhirnya menjernihkan pikirannya. Sebanyak 3 kotak besar diturunkan oleh Steward Chen dengan bantuan. Maaf, saya membuat Anda menunggu, Tuan Fang, saya punya banyak barang. Jiru tersipu dan berbisik. Tidak apa-apa, yang lain berpindah dengan kereta demi kereta. Kamu hanya punya 3 kotak bagasi, itu cukup bagus. Fang Yu tersenyum. Menghadapi ejekan Fang Yu, Jirumei hanya bisa menundukkan kepalanya. Jika kamu siap, kami akan berangkat. Fang Yu berkata lagi, aku siap, kita. Jirumei berbicara, tetapi melihat Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas! Sebuah kekuatan ruang dilepaskan. Di depan tangan kanan Fang Yu, dia membuka pintu yang gelap. Ini adalah terowongan luar angkasa, memungkinkan kita menjawab Beidou dengan cepat, kata Fang Yu. Mata Jirumei membelalak, menatap portal di depannya. Manusia yang belum berkultivasi tidak bisa melewati portal semacam ini, tapi, kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kirinya lagi dan mengusap wajah Jirumei. Kemudian, cahaya keemasan menyebar seperti kabut dan jatuh ke tubuh Jirumei. Kabut ini membentuk topeng samar di tubuh Jirumei dan menyelimutinya. Jirumei yang berada di dalamnya bisa merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kehangatan, sangat nyaman. Kamu akan memegang lenganku nanti. Ini akan memakan waktu paling lama 10 detik dan kamu akan segera dapat mencapai ibu kota utara, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Jiru mengangguk. Fang Yu menoleh untuk melihat 3 kotak besar yang diletakkan di samping, dan menyekat tangan kanannya. Wow, ketiga koper besar dimasukkan ke ruang penyimpanan oleh Fang Yu. Ayo pergi, Fang Yu berkata pada Jirumei. Jawab Jirumei, menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan memeluk lengan kiri Fang Yu. Lalu dia menutup matanya rapat-rapat, seperti biasa menaiki roller coaster. Fang Yu melirik Jirumei, merasa sedikit lucu dengan penampilannya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, malah mengusap kepala Jirumei. Lalu, dia membawa Jirumei ke portal. Wow, portal itu menghilang di udara. Fang Yu dan Jirumei memasuki terowongan luar angkasa.
Dalam proses melewati terowongan luar angkasa dengan cepat, Jirumei tidak merasakan kelainan apapun karena tubuh energi magis yang dilepaskan oleh Fang Yu. Memegang lengan Fang Yu memberinya rasa aman yang luar biasa. Saat ini, dia bahkan merasa tidak nyata di dalam hatinya. Awalnya, Fang Yu sangat jauh darinya. Tapi sejak kemarin, segalanya telah berubah. Jarak antara Fang Yu dan dia tiba-tiba menyempit. Dia bahkan bisa memeluk lengan kuat Fang Yu. Jika itu hanya mimpi, dia berharap tidak akan pernah bangun. Proses melewati terowongan luar angkasa lebih singkat dari yang dibayangkan. Setelah beberapa saat, Jirumei terjatuh dengan kedua kakinya, tidak lagi terasa ringan dan berdebar-debar. Suhu di sekitar juga berkurang secara signifikan. Jiru membuka matanya dan melihatnya. Saat ini dia sudah berdiri di atas sebuah bangunan bambu. Melihat ke depan, Anda bisa melihat banyak sekali pemandangan, cukup indah. Ini, apakah rumah besar Fang Yu? Lingkungan sekitar juga bagus. Tuan Fang, ini rumahmu. Jirumei bertanya sambil melihat sekeliling. Ya, tempat-tempat yang bisa kamu lihat adalah semua yang ada di dalam rumahku gelombang www.novelringan.com gelombang kata Fang Yu. Oh, alis Jiru tercengang. Jika kamu tertarik dengan pemandangan di rumah besar, Anda dapat meminta Seng Sui untuk menunjukkan jalan dan melihat-lihat. Fang Yu berkata, Tuan Fang, kamu kembali. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Ye Seng Sui muncul dari belakang dan berjalan di depan Fang Yu dan Jirumei. Dia adalah Jirumei. Mulai hari ini, dia akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat menemukan rumah dengan pemandangan terbaik untuknya, dan kemudian mengajaknya berjalan-jalan. Kata Fang Yu. Petik 2, Nona Ji. Saya mengerti, Tuan Fang. Ye Seng Sui membungkuk lembut kepada Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memanggil 3 koper besar. Ini kopernya, kata Fang Yu. Ye Seng Sui mengangguk ringan, lalu menatap Jirumei, tersenyum dan berkata, Nona Ji, nama saya Ye Seng Sui, silakan datang bersamaku. Jirumei menatap Ye Seng Sui dengan tatapan kosong, lalu pada Fang Yu. Kamu ikut dia dulu, aku akan menemuimu nanti, kata Fang Yu. Petik 2. Jirumei mengangguk. Ye Seng Sui melirik ke arah Fang Yu, membungkuk sedikit, lalu mengucapkan mantra, membawa Jirumei dan 3 koper besar menghilang di depan mata Fang Yu. Fang Yu berdiri di atas bangunan bambu untuk beberapa saat, matanya bergerak sedikit, dan segera meninggalkan bangunan bambu. Dia pergi ke Aula Liga Tiandao untuk melihat Huaixu. Setelah membersihkan sebagian besar suku gila di wilayah Jiangnan, situasi ras asing di dunia menjadi cukup jelas. Terlepas dari berapa banyak ras alien yang akan dikirim setelah 37 lingkaran sihir, setidaknya tahap ini dapat dianggap sebagai akhir. Namun, seringkali, hal-hal selalu tidak terduga di tahap akhir. Fang Yu tahu bahwa dia tidak bisa menganggap entengnya. Ye Seng Sui membawa Jirumei ke gedung keluarga tunggal di sisi timur mansion. Ini adalah rumah tertinggi di mansion, jadi pemandangannya sangat bagus. Nona Ji, seluruh rumah adalah milikmu. Kamu bisa mencari kamar untuk ditinggali sesuka hati, atau kamu bisa tinggal di kamar lain. Ye Seng Sui membantu Jirumei menaruh 3 koper di aula dan tersenyum. Terima kasih. Jirumei menjawab dengan suara rendah, menatap mata Ye Seng Sui sedikit aneh, dia berhenti berbicara. Nona Ji, apakah Anda punya pertanyaan? Anda bisa bertanya langsung kepada saya. Ye Seng Sui bertanya sambil tersenyum ringan. Saya ingin bertanya, apa hubungan Anda dan Tuan Fang? Jiru bertanya dengan wajah memerah sambil menggigit bibir. Ye Seng Sui terkejut sejenak, lalu tersenyum, dan berkata, Nona Ji, saya hanya seorang pengurus rumah tangga yang membantu Tuan Fang mengurus urusan rumah. Anda tidak perlu keberatan. Mendengar kata-kata ini, Jirumei merasa lega. Tapi kata-kata terakhir Ye Seng Sui membuatnya sangat malu. Dia tidak ada hubungannya dengan Fang Yu sekarang. Mengapa dia wanita di sebelah Guan Fang Yu begitu cepat? Ini bukan pertanda baik. Terima kasih, Nona Ye, kata Jirumei. Nona Ji, ngomong-ngomong, aku bisa mengajakmu berkeliling mansion dan memperkenalkanmu kepada beberapa orang di mansion, bagaimana? Ye Seng Sui bertanya, masalah? Tentu saja, Jirumei ingin tahu lebih banyak tentang rumah Fang Yu dan situasi orang-orang yang tinggal di dalamnya, dan langsung setuju. Sebelum itu, mari kita bereskan dulu gedung ini.
Ye Sengshui berkata sambil tersenyum ringan. Aula Tiandaomeng. Fang Yu melihat Huaixu di ruang diskusi. Saat ini, Huaixu sepertinya sedang menyelesaikan pertemuan. Su Changge dan Bairan, serta Yuan Sankuan dan lainnya semuanya hadir. Melihat Fang Yu datang, semua orang berdiri untuk menyapa. Bos, kita baru saja membahas tentang sisa-sisa klan gila di Jiangnan. Anda di sini, kata Su Changge. Bagaimana diskusinya? Fang Yu bertanya. Guru Huaixu telah mengirim orang ke daerah Jiangnan untuk secara resmi mengambil alih aula asosiasi seni bela diri di berbagai lokasi atas nama Liga Tiandao. Saya yakin Liga Jiangnan Tiandao akan segera didirikan sepenuhnya. Su Changge berkata, setelah itu, ketika tenaga kerja mencukupi, ras gila dapat diselidiki. Yah, lumayan. Fang Yu mengangguk. Fang Yu, dengan pengecualian dinasti Shanhai di Huaibei dan ibu kota timur, Anda telah melenyapkan semua ras alien di wilayah besar lainnya. Saya merasa tidak ada gunanya bagi kami. Kata Yuan Sankuan, jika Anda ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan, kamu bisa pergi ke barat laut untuk membersihkan ras alien berukuran kecil dan menengah itu. Fang Yu menoleh dan tersenyum dan berkata kepada Yuan Sankuan, prosesnya mungkin sebaliknya. Bukan aku yang membersihkan ras alien itu, tapi ras alien itu yang membersihkanku. Yuan Sankuan menertawakan dirinya sendiri. Itu belum tentu benar. Saya bisa membunuh beberapa makhluk asing tingkat terendah saat saya pergi berperang. Yuan Lao, Anda adalah wakil pemimpin, jadi Anda harus membersihkan 801.000, kata Su Changge. Jangan panggil aku Yuan tua, aku belum terlalu tua. Yuan Sankuan berkata sambil melirik Su Changge. Percakapan ini membuat banyak orang tersenyum. Sejak kembalinya Fang Yu, banyak kabut asing yang menyelimuti langit telah menghilang. Hati para beku juga jauh lebih gembira. Tidak banyak ras alien yang tersisa saat ini. Ini hanya masalah waktu bagi saudara Fang untuk menangani mereka. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh, masalahnya adalah 37 susunan sepanjang musim panas. Jika lingkaran sihir ini tidak dapat dihancurkan, akar penyebab ras alien tidak dapat diselesaikan. Mereka bisa kembali lagi kapan saja. Jika saudara Fang tidak ada, umat manusia kita akan putus asa. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di aula kembali tertekan. Wajah semua orang tidak cantik, karena mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Huaixu adalah kebenaran. Sekarang mereka bisa berdiri di sini dan menyombongkan diri, satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah Fang Yu. Tanpa Fang Yu, dengan banyaknya orang yang hadir, setidaknya 80% dari mereka tidak akan bertahan hingga hari ini. Selama akar ras alien tidak dihilangkan, bahaya akan selalu ada. Huaixu, kamu bersalah atas masalah lama lagi, terlalu pesimis. Saat ini, Fang Yu angkat bicara. Terakhir kali aku melangkah ke dalam lingkaran, aku bergegas keluar dari bumi. Alasan kenapa aku tidak bisa mencapai titik target, adalah karena aku dihentikan oleh kemauan tertentu. Fang Yu berkata, jadi, jika saya benar-benar memiliki kesempatan untuk naik, saya secara alami akan membantu Anda menyelesaikan semua sarang alien dengan 37 titik target lingkaran sihir. Dan jika aku tidak naik, bahkan jika ras alien ini turun ke bumi lagi melalui lingkaran sihir, mereka akan tetap dihancurkan olehku. Situasinya sebenarnya sangat jelas, tidak seburuk yang Anda katakan. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang di ruangan itu menghela nafas lega. Selanjutnya, pertama-tama saya akan memusnahkan ras alien di wilayah barat laut. Setelah itu, dinasti Shanhai akan menjadi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, Bos, saya sedikit penasaran, mengapa Anda menghindari dinasti Shanhai dulu? Su Changge bertanya, karena saya meninggalkan bidak catur di dinasti Shanhai. Fang Yu melirik Su Changge dan berkata, bidak catur ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan melawan sejumlah besar ras alien, tapi sepertinya tidak perlu melakukan ini, tetapi bidak catur ini masih memiliki perannya. Jadi, saya tidak akan memindahkan dinasti Shanhai untuk sementara waktu, agar tidak mempengaruhi fungsi bidak catur tersebut. Tapi kamu telah menghancurkan ras alien satu demi satu, bagaimana mungkin dinasti Shanhai tidak bereaksi sama sekali? Kata Yuan Sankuan, mungkin tidak ada tanggapan, hanya saja tidak peduli. Jawab Fang Yu, tidak peduli. Ekspresi setiap orang yang hadir sedikit berubah. Begitu banyak ras asing di dunia telah dimusnahkan,
dan kebenaran tentang kematian bibir dan gigi mereka. Tidakkah dinasti Shanhai mengerti? Dibandingkan dengan ras alien lainnya gelombang www.novelringan.com gelombang dinasti Shanhai, kekuatan ini lebih besar dan lebih misterius. Fang Yu berkata, itulah mengapa aku memilih untuk menaruhnya di bagian akhir. Namun, tidak lama kemudian aku menarik tanganku untuk menghadapinya. Seharusnya hanya beberapa hari ini. Begitu kata-kata ini selesai, Fang Yu tiba-tiba menerima jejak kontak yang berasal dari segel jiwa. Saat ini, Fang Yu meninggalkan bekas di tubuhnya, hanya Chang Yu dari dinasti Shanhai. Beberapa hari yang lalu, Fang Yu meminta Chang Yu bertanya tentang Yuan Jing. Bagaimana? Apakah kamu bertanya tentang hasilnya? Fang Yu bertanya dengan lugas. Tentang Yuan Jing, setiap kaisar sepertinya tidak mengetahuinya. Chang Yu berkata dengan nada ngeri dan ngeri, tapi aku tidak sengaja mendengar berita tentang Yuan Jing dari ibuku. Permaisuri Shanhai, mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia bertanya, apa yang ibumu katakan? Dia berkata, saat dia mengumpulkan Qi Sheng Guo, inilah saatnya kristal asal dihancurkan. Kata Chang Yu, saat dia mengatakan ini, nada suara Chang Yu bergetar. Sebab, ketika mendengar kata-kata tersebut, ia juga melihat sisi paling menakutkan dari Ibu Suri. Hantu menakutkan yang muncul di belakang ibunya adalah keberadaan paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Nafas saja sudah cukup untuk menelan semuanya. Hanya melihat bayangan hantu ini dari kejauhan, Chang Yu hampir pingsan ke tanah. Ketakutan di hati saya terus berlanjut hingga saat ini dan masih belum bisa hilang. Selama dia menutup matanya, dia bisa melihat hantu menakutkan itu. Dan hantu itu tidak ada hubungannya dengan makhluk apapun di dinasti Shanhai, dan nafasnya bahkan lebih eksotis. Mengapa ibu ratunya terhubung dengan keberadaan yang begitu menakutkan? Saat Fang Yu sedang berkomunikasi dengan Chang Yu, dia bisa dengan jelas merasakan kepanikan dan kegelisahan di hati Chang Yu melalui tanda itu. Pada saat yang sama, Fang Yu tahu betul bahwa kepanikan Chang Yu bukan berasal dari sumber kristal atau buah suci, tetapi dari ibunya. Permaisuri Shanhai. Dilihat dari apa yang dipikirkan Chang Yu di dalam hatinya, dia pasti melihat sesuatu yang sangat menakutkan saat itu. Apa hantu di belakang ibumu? Kenapa kamu begitu takut? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Itu makhluk menakutkan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penampilannya, aku tidak tahu. Chang Yu menarik napas berat, dan emosinya seakan runtuh. Dia merasa tercekik ketika mengingat hantu di belakang permaisuri. Dan penampakan spesifik dari hantu itu menjadi semakin kabur. Namun rasa takut dan cemas yang dibawanya semakin kuat. Fang Yu bisa merasakan ketakutan Chang Yu. Dan ketakutan semacam ini tidak bisa disamarkan. Permaisuri Shanhai, mata Fang Yu sedikit dingin. Mengabaikan hantu yang muncul di belakang permaisuri Shanhai untuk saat ini, kata-kata yang didengar Chang Yu sangatlah penting. Saat buah suci dikumpulkan, kristal sumbernya dihancurkan. Makna yang terkandung dalam kalimat ini telah menghubungkan buah suci dengan kristal asal. Mungkinkah setelah pengumpulan buah suci, itu akan memandu kristal sumber? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya. Jika ini masalahnya, maka buah suci pasti tidak bisa dikumpulkan oleh ras asing. Jika tidak, situasi Yuan Jing akan sangat berbahaya. Menurut penganut Tao Tianji, seluruh bumi akan berada dalam keputusasaan. Namun kalimat permaisuri Shanhai juga bisa diartikan dengan cara lain. Artinya, fungsi buah suci adalah untuk menghancurkan kristal sumber. Setelah buah suci dikumpulkan, kristal sumber langsung meledak. Jika dibaca seperti ini, keberadaan buah suci semakin mengerikan. Setelah dikumpulkan, itu akan menjadi akhir dunia. Tentu saja, Fang Yu percaya bahwa kemungkinan yang terakhir ini sangat rendah. Keberadaan kristal sumber tidak pernah terlalu rapuh, apalagi berhubungan langsung dengan zat lain. Namun bagaimanapun juga, yang dapat ditentukan saat ini adalah bahwa buah suci merupakan ancaman besar bagi sumber kristal. Di antara ras alien, makhluk tingkat menengah dan rendah mungkin tidak mengetahui apa sumber kristalnya. Tapi eksistensi teratas ras alien tidak hanya mengetahui kristal sumbernya, tapi mereka benar-benar ingin menghancurkan kristal sumbernya. Ini pada dasarnya konsisten dengan situasi yang disebutkan oleh penganut Tao Surga. Dengan cara ini, sudut pandang menghadapi alien akan berubah. Sebelumnya, Fang Yu ingin memadamkannya. Dan sekarang, tujuannya harus beralih ke buah suci. Selama alien tidak dapat mengumpulkan buah suci,
mereka tidak dapat menemukan sumber kristal. Dalam hal ini, Fang Yu memikirkan buah suci di tangannya. Jika buah suci ini dihancurkan, maka 6 buah suci tidak akan pernah bisa dikumpulkan. Sepertinya ini cara yang bagus. Selain itu, apa lagi yang ingin kamu laporkan? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Tidak lagi. Hati Chang Yu dipenuhi rasa takut, dan dia menjawab dengan gemetar. Buah suci berikutnya akan segera muncul, kan? Fang Yu bertanya lagi. Aku tidak tahu, jawab Chang Yu. Fang Yu mengerutkan kening saat dia mendengarkan nada bicara Chang Yu. Hantu macam apa yang bisa menakuti Chang Yu dengan tampilan ini? Tapi karena Chang Yu tidak tahu, Fang Yu tidak bisa terus bertanya. Itu saja, bantu aku memperhatikan berita tentang buah suci berikutnya, dan beritahu aku jika ada situasi apapun, perintah Fang Yu. Setelah berbicara, dia memutuskan kontak dengan Chang Yu. Saat ini, ruang diskusi sunyi. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa Fang Yu sedang melakukan kontak dengan orang lain, jadi mereka tidak berani menyela. Aku harus pergi, kamu bisa terus bicara, kata Fang Yu. Bos, biarkan aku menemanimu. Su Changge bertanya. Tidak, kamu tetap di sini dan dengarkan perintah Huaixu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula. Fang Yu tidak ingin memberitahu terlalu banyak orang tentang kristal asal bumi. Karena masalah ini cukup rumit, dan belum ditemukan petunjuknya. Berbicara hanya akan menambah kepanikan semua orang, dan tidak ada arti lain. Fang Yu meninggalkan aula persekutuan Liga Tiandao, dan tidak kembali ke mansion, tetapi sampai ke sebuah bukit di utara. Di gunung, Fang Yu mengeluarkan benda bulat dengan cangkang hitam putih dari ruang penyimpanan. Ini adalah buah suci yang dia dapatkan dari suku hantu air. Buah keramat ini bentuknya biasa-biasa saja, bentuknya seperti telur atau semacam mainan plastik. Tidak ada nafas yang keluar, dan tidak ada tanda aneh yang terlihat pada kasus tersebut. Bisa dibilang bagaimanapun dilihatnya, tidak akan diasosiasikan dengan buahnya, apalagi ditambah kata suci di depannya. Benar, mata Fang Yu sedikit berkilau, pupilnya bersinar merah, dan pedang salib emas muncul di antara pupil merah. Dia ingin menggunakan mata wawasan untuk menembus kulit terluar buah suci dan mengamati situasi di dalamnya. Namun melalui wawasannya, ia hanya melihat segumpal bahan mirip kapas yang terkandung di dalam buah suci tersebut. Dalam masa materi ini, juga tidak ada hukum kekuasaan, juga tidak mengeluarkan nafas apapun. Setelah Fang Yu mengambil buah suci dan mengamatinya, alisnya menjadi semakin rapat. Hal ini, dia benar-benar tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Namun, berita yang terdengar dari mana-mana adalah bahwa pengumpulan 6 buah suci dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat mengerikan. www.novelhal.com Fang Yu memegang buah suci itu dengan tangan kanannya dan matanya sedikit berkedip. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menghancurkan buah suci secara langsung. Jika satu buah suci dihancurkan, ras alien tidak akan pernah bisa mengumpulkan 6 buah suci. 5 buah suci yang tersisa menjadi sampah. Dan Yuanjing tidak akan pernah bisa diancam. Namun, karena buah suci terhubung dengan kristal sumber, ia segera menghancurkannya, apakah akan menyebabkan gangguan lain. Ini adalah sebuah masalah. Bagaimanapun, kristal sumber terlibat, dan kristal sumber terkait dengan kelangsungan hidup bumi. Fang Yu tidak berani mengambil keputusan dengan enteng. Apa boleh buat? Fang Yu berlutut di puncak gunung, memandangi buah suci di tangannya, mengerutkan kening. Itu benar, karena rahasia surgawi Tao itu mengetahui banyak hal, kamu dapat menghubunginya dan bertanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengangkat tangan kirinya, memanggil batu giok putih, dan menghancurkannya. Ledakan, ketika batu giok putih itu pecah, nafas keluar. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di udara di depan Fang Yu. Itu adalah lelaki tua yang membawa sebuah buku kuno yang sangat besar. Orang tua itu memandang Fang Yu di depannya, lalu melirik buah suci di tangan Fang Yu, alisnya sedikit mengernyit. Kamu datang begitu cepat. Fang Yu berdiri dan berkata dengan heran. Fang Yu, apakah kamu mencariku? Apakah kamu sudah menemukan petunjuk tentang sumber kristal? Tanya Sang Tao Tianji. Memang ada petunjuknya. Fang Yu berkata sambil membuang buah suci di tangannya, dan menyampaikan apa yang dikatakan Permaisuri Shenhai kepada Tao Surgawi Ji. Buah suci. Pendeta Tao Tianji menggerakkan matanya sedikit, melihat buah putih abu-abu di tangan Fang Yu.
Ya, ini salah satunya, awalnya aku mengambilnya dari klan hantu air, kata Fang Yu. Masih ada dua lagi, keduanya di tangan dinasti Shanghai. Adapun tiga sisanya, belum muncul. Buah suci terhubung dengan kristal sumber. Sebuah cahaya aneh muncul di depan kacamata Tao Tianji, alisnya berkerut. Jadi kamu tidak tahu, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Pendeta Tao Tianji melirik Fang Yu dan berkata, ya, ini pertama kalinya saya mengetahuinya. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan buah suci ini sekarang? Fang Yu berkata, awalnya aku ingin menghancurkannya secara langsung. Tidak pernah. Sang Tao Surgawi Ji segera berkata, oh, bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya sambil menatap Tao Tianji. Petik 2 titik titik titik. Karena buah suci memiliki hubungan dengan kristal sumber, menghancurkannya dengan tergesa-gesa dapat menyebabkan konsekuensi yang buruk, dan bahkan mungkin untuk mengekspos kristal sumber terlebih dahulu. Pendeta Tao Tianji mengerutkan kening, oleh karena itu, jangan dianggap enteng. Lakukan pada buah suci. Jika Anda tidak menghancurkan buah suci, maka ras alien akan selalu memiliki kemungkinan untuk mengumpulkan buah suci. Fang Yu berkata, dengan cara ini, sumber kristal juga sangat berbahaya. Tidak, kita bisa melakukan yang sebaliknya. Pendeta Tao Tianji berkata, jika kita mengumpulkan buah suci terlebih dahulu. Tetapi Anda tidak tahu peran buah suci. Fang Yu mengerutkan kening, jika buah suci dikumpulkan, itu memang dapat menyebabkan kerusakan langsung pada kristal sumber. Bukankah itu habis lebih cepat? Tidak, itu tidak mungkin. Pendeta Tao Tianji berkata dengan tenang, tidak peduli dari mana buah suci itu berasal, mereka tidak dapat secara langsung mengancam kristal sumbernya, itu sudah pasti. Menurut tebakanku, setelah mengumpulkan 6 buah suci, kemungkinan besar peran buah suci adalah memandu arah kristal sumber. Itu hanya dapat membimbing ras alien untuk menghancurkan kristal sumber, sangat tidak mungkin untuk menghancurkan kristal sumber secara langsung. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu melihat buah suci di tangannya, matanya sedikit bergerak. Peran buah suci adalah untuk memandu posisi kristal sumber. Jika demikian, lalu jika dia mengumpulkan buah suci terlebih dahulu, dapatkah dia mengetahui lokasi kristal sumber? Tapi sejauh yang saya tahu, buah suci itu mungkin adalah sesuatu yang khusus untuk ras alien. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, ketika buah suci memandu kristal sumber, tidak ada jaminan bahwa alien juga akan mengetahuinya. Ini bukan masalah. Pendeta Tao Tianji memandang Fang Yu dan berkata, selama kita semua tahu di mana sumber kristalnya, mereka tidak akan bisa menyentuh kristal sumbernya. Petik 2 titik titik titik. Ada benarnya ucapanmu, kata Fang Yu. Pendeta Tao Tianji melirik buah suci di tangan Fang Yu lagi, dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai mengumpulkan buah suci sekarang. Ada 3 buah suci lagi yang akan muncul selanjutnya. Fang Yu berkata, ketiganya bukanlah masalah yang terlalu besar. Masalahnya adalah 2 buah suci di tangan dinasti Shanghai. Bagimu, itu juga seharusnya tidak menjadi masalah. Pendeta Tao Tianji tersenyum. Belum tentu, jawab Fang Yu. Saya dapat membantu Anda dimanapun Anda membutuhkan bantuan. Wajah Tao Tianji menjadi serius dan berkata, bagaimanapun, pertama-tama kita harus menemukan sumber kristal dan melindunginya. Fang Yu melihat buah suci di tangannya dan menyimpannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Kata Tao Tianji, aku sangat penasaran, apa yang biasanya kamu lakukan? Fang Yu bertanya, saya telah mencari sumber kristalnya. Jawab Pendeta Tianji. Setelah berbicara, sosoknya perlahan kabur di udara. Setelah beberapa detik, dia menghilang di depan Fang Yu. Wow, sebuah benda yang memancarkan cahaya putih terbang menuju Fang Yu dari tempat dia menghilang. Fang Yu mengangkat tangannya dan memegangnya di tangannya. Itu adalah sepotong batu giok putih lainnya. Fang Yu melihat ke tempat di mana misteri surgawi Tao menghilang, matanya sedikit redup, dan dia memasukkan batu giok putih ke dalam ruang penyimpanan. Keberadaan Tianji Tao masih sangat misterius baginya. Orang tua ini kelihatannya tidak normal tetapi membawa banyak informasi. Informasi yang terlibat sangat besar, dan Fang Yu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika bukan karena Li Huo Jade dan Chilingters yang mengkonfirmasi keberadaan dan pentingnya origin kristal, dia tidak akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Tao Surgawi Ji. Tetapi meskipun apa yang dikatakan oleh penganut Tao Tianji pada dasarnya benar, Fang Yu masih sangat bingung. Penganut Tao Tianji, di mana yang sakral?
Dari mana dia mengetahui beritanya, dan mengapa dia menemukan Fang Yu sampai sekarang dan mencari sumber kristal bersama. Dalam setengah tahun sebelumnya, ras asing merajalela dan mendominasi. Jika dia punya kemampuan, kenapa dia tidak bergerak? Keraguan ini ada di hati Fang Yu, tapi dia tidak bertanya. Saat ini, Tianji Tao jelas tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang identitasnya. Bahkan jika Fang Yu terus bertanya, dia tidak akan menjawab. Pendeta Tianji, layak untuk dipelajari. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Fang Yu melihat sekeliling lagi, mengangkat tangan kanannya, dan membuka portal. Wow, Fang Yu melangkah ke portal dan kembali ke rumah ibu kota utara. Di bawah bimbingan Ye Sengshui, Jirumei hampir berjalan mengelilingi seluruh mansion, bertemu semua orang dan menyapa. Ketika dia kembali ke rumah tempatnya berada, dia baru saja mendekati aula dan melihat Fang Yu duduk di sofa. Fang, Tuan Fang. Jirumei melihat Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, dan segera berbicara. Kamu seharusnya sudah selesai mengunjungi mansion. Fang Yu bertanya, bagaimana perasaanmu? Petik 2. Rumah Tuan Fang lebih besar dari yang kukira, kata Jirumei dengan cahaya terkejut di matanya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa membayangkan rumah seseorang bisa sebesar ini. Bahkan pegunungan dan hutan di pegunungan belakang gelombang www.novelringan.com gelombang padang rumput luas, taman, semuanya adalah bagian dari rumah Fang Yu. Sungguh tak terbayangkan, rumah besar ini 10 kali lebih besar dari rumah banyak orang kaya duniawi, dan skalanya sebanding dengan desa atau bahkan kota kecil. Dan lokasi mansionnya masih berada di kawasan pusat Beidou. Dari sudut pandang komersial, nilai sebidang tanah ini tidak terbayangkan. Tuan Fang, Anda benar-benar kaya. Jirumei tidak dapat menahan diri untuk berkata. Tapi saat ini dikatakan, dia merasa murahan. Bagi pria kuat seperti Fang Yu, berbicara tentang uang hanyalah menghinanya. Ada beberapa orang di sini yang seumuran denganmu. Kamu tidak boleh sendirian. Fang Yu berkata, kamu bisa istirahat hari ini, mulai besok. Aku akan secara resmi mengajarimu berlatih. Petik 2. Jiru mengangguk. Juga, sebelum kamu tidur malam ini, aku akan tetap mengamati tidurmu. Fang Yu berkata lagi. Petik 2. Baiklah, baiklah. Alis Jiru bergetar ringan, dan wajahnya memerah. Berbicara tentang ini, dia ingat apa yang dikatakan Ji Dongshan kepadanya pagi ini, dan sarapan spesial yang disiapkan Bibi Chen untuknya. Kesalahpahaman seperti itu membuatnya sangat pemalu, tetapi pada saat yang sama dia sedikit bahagia. Dan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan ini membuatnya semakin malu. Sepanjang hari, suasana hati Jirumei berada dalam kondisi yang sangat rumit. Di malam hari, di atas meja di lantai satu bangunan bambu, terdapat cukup banyak variasi hidangan. 8 hidangan dan 1 sup. Ini adalah perjamuan yang diadakan untuk menyambut kedatangan Jirumei. Koki utamanya adalah Ye Sengshui, dan Zhao Zinan berada di sela-sela. Makanan di meja ini akan siap sebelum jam 6 sore. Hanya Ye Sengshui dan Zhao Zinan yang duduk, serta Fang Yu dan Jirumei. Little Win Chaim sedang mempelajari lingkaran pelindung yang lebih kuat, dan pada saat yang sama, dia mempelajari cara menghancurkan 37 lingkaran. Sudah lama tidak muncul, Nona Ji, cobalah keahlianku. Ye Sengshui berkata pada Jirumei. Mari makan. Fang Yu tidak banyak bicara, tapi mulai makan. Jirumei memandangi meja yang penuh dengan hidangan, ekspresi terkejut muncul di matanya yang indah. Dia melirik Fang Yu, yang sedang makan di luar, dan mengambil keputusan. Dia juga harus menguasai keterampilan memasak. Di meja, Fang Yu memakan kepalanya seperti biasa, tanpa banyak bicara. Tapi Jirumei, Ye Sengshui dan ketiga putri Zhao Zinan tidak banyak menggerakkan sumpit mereka, tetapi berbicara satu sama lain. Persahabatan di antara mereka berkembang dengan cepat. Ketika Fang Yu sudah kenyang, mereka sudah bekerja sama membersihkan meja dan kursi. Jirumei belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang, dengan Ye Sengshui dan Zhao Zinan, dia mau tidak mau memulai hal-hal ini. Dia tahu betul bahwa baik Ye Sengshui maupun Zhao Zinan, tidak lahir di bawahnya. Dua orang dapat melakukan hal ini, dan dia harus melakukannya secara alami. Di malam hari, sekitar jam 10, Fang Yu datang ke kamar Jirumei.
Jirumei telah berganti piyama dan berbaring di tempat tidur dengan benar. Namun, meski lampu di kamar sudah dimatikan, matanya terbuka lebar, dan tidak ada tidur sama sekali. Mungkin karena malu, dia benar-benar tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, Fang Yu bertanya ketika dia berjalan ke tempat tidur Jirumei. Petik 2 titik titik titik. Dalam cahaya redup, alis dan pipi Jiru memerah seperti apel. Biarkan saya membantu Anda, kata Fang Yu, dan tangan kanannya mengarah ke pipi Jirumei. Jirumei perlahan menutup matanya dan tertidur seperti ini. Fang Yu mengambil bangku dan duduk di tepi tempat tidur, diam-diam mengamati Jirumei. Dia sedang menunggu kebangkitan Leng Sun Suang. Waktu berlalu dengan lambat, langit berubah dari gelap menjadi terang. Matahari pagi menyinari bumi. Malam itu, Fang Yu terus menjaga Jirumei, namun tidak menunggu Leng Sun Suang bangun. Sepertinya dia tidak bisa muncul setiap malam, pikir Fang Yu sambil menatap Jirumei yang masih tidur. Menyadari hal ini, Fang Yu tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dia dan Leng Sun Suang sudah banyak mengobrol malam sebelumnya, dan tidak perlu bertemu setiap malam. Namun, belakangan ini, dia harus memperhatikan tidur Jirumei setiap malam. Ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan hukum kebangkitan ganda Leng Sun. Fang Yu menatap wajah Jirumei yang tertidur dengan tenang. Bulu mata panjang, kulit putih, wajah cantik. Di dunia ini, hanya wanita ini yang bisa menyentuh hati sanubari Fang Yu. Fang Yu maju 2 langkah, mengulurkan tangan kanannya dan membelai pipi Jirumei. Dia bisa merasakan suhu di pipinya. Hingga saat ini, ia masih merasa tidak percaya dengan kenyataan bahwa Leng Sun Suang muncul di hadapannya. Tapi fakta adalah fakta. Fang Yu tentu saja senang karena Leng Sun Suang muncul kembali. Setelah bertahun-tahun, penyesalan batinnya akhirnya mendapat kesempatan untuk berbaikan. Fang Yu berdiri di sana sejenak, lalu berbalik dan keluar dari kamar Jirumei. Saat ini, sudah jam 8 pagi, dan matahari bersinar terang. Su Changge mendatangi Fang Yu, memegang peta wilayah barat laut di tangannya. Tentu saja, peta ini juga diambil dari Biro Gietian, dan menandai area berkumpulnya ras asing di wilayah barat laut, yang sangat detail. Bos, dibandingkan dengan ras alien besar yang menempati wilayah utama, ras alien yang berkumpul di wilayah barat laut ini terasa lebih sulit untuk dibersihkan. Su Changge berkata, ada terlalu banyak, dan mereka berkumpul di berbagai daerah, dan berpindah posisi dari waktu ke waktu. Ini benar-benar semakin rumit, tetapi tidak akan sulit untuk menanganinya. Fang Yu berkata, sebagian besar ras alien berukuran kecil dan menengah ini adalah makhluk tingkat menengah dan rendah, dan mereka tidak memiliki banyak perlawanan. Jadi, tidak perlu waktu lama untuk membersihkan alien di barat laut. Sepertinya kamu benar mengatakan itu. Su Changge menggaruk kepalanya dan berkata. Fang Yu menyimpan petanya, mengangkat tangan kanannya, dan membuka portal. Bos, apakah kamu ingin pergi sendiri lagi? Su Changge bertanya. Ini lebih efisien, jawab Fang Yu. Oke, Su Changge tidak punya pilihan selain menghilangkan pemikiran untuk mengikuti Fang Yu. Kalau begitu saya akan pergi melihat surga, untuk membantu bos dalam membunuh ras asing selama proses berlangsung. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, membuka portal, lalu melangkah maju. Tiongkok Barat Laut, sebelum pegunungan Tianan. Menurut peta yang digambar oleh Biro Guantian, ratusan ras berbeda berkumpul dari barat ke timur di kaki pegunungan super besar yang melintasi barat laut. Fang Yu memulai dari posisi paling timur dan menyapu seluruhnya. Seperti yang dia pikirkan, sebagian besar ras alien kecil dan menengah yang berkumpul di barat laut adalah makhluk tingkat rendah, dan kekuatan tempur mereka tidak kuat. Fang Yu membunuh sepenuhnya tanpa menemui hambatan apapun, dan sangat cepat. Kebanyakan makhluk asing dibombardir dan dibunuh bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan suara. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Fang Yu berpindah dari bagian paling timur wilayah barat laut ke bagian paling barat wilayah barat laut. Yaitu, kawasan di mana desa Blackstone awalnya berada. Situasi di desa Heishi tidak berbeda dengan sebelumnya. Setelah Fang Yu membunuh ras alien yang berkumpul di sini, dia berpikir untuk terbang ke selatan. Namun saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan transmisi suara dari Su Changge. Bos, ada situasi khusus lainnya. Su Changge berkata buru-buru www.novelringan.com. Ada apa? Fang Yu bertanya.
Baru saja saya mengikuti Anda sepanjang jalan dengan instrumen pemantauan di wilayah barat laut. Saat Anda berhenti, saya hanya melihat area yang Anda lewati sebelumnya. Su Changge berkata, kemudian, saya menemukan. Di puncak pegunungan di tengah pegunungan Tianan. Sinar yang kuat sekarang melesat langsung ke langit. Di tengah pegunungan Tianan, Fang Yu bertanya dengan mengerutkan kening. Iya, hampir sampai di tengah. Di puncak gunung setinggi beberapa kilometer, cahaya yang kuat memancar. Su Changge bertanya, cahayanya semakin terang. Fang Yu menoleh dan melihat ke timur. Apa, di kali ini, Su Changge sepertinya sedang berbicara dengan orang di sebelahnya, dengan nada yang mengejutkan. Setelah itu, dia langsung berteriak pada Fang Yu, "Bos, sekarang ada sejumlah besar makhluk asing berlari menuju tengah Tianan pegunungan. Banyak makhluk asing, datang dari tempat lain. Tidak semua alien dari wilayah barat laut." Fang Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Su Changge. Ketika dia melewati bagian tengah pegunungan Tianan sebelumnya, dia tidak menyadarinya. Dengan kata lain, pancaran sinar itu belum muncul di waktu itu. Dan sekarang, dia telah sampai di bagian paling barat pegunungan Tianan. Dengan kata lain, pancaran cahaya itu seharusnya muncul 1 jam yang lalu. Fang Yu tidak banyak bertanya, dan langsung menjalankan teknik teleportasi ke area tengah pegunungan Tianan. Wow, sosok Fang Yu muncul di kaki area tengah pegunungan Tianan. Di tanah di sini, masih banyak lubang, juga sebagai sisa-sisa banyak makhluk asing, semua jejak ditinggalkan oleh Fang Yu 1 jam yang lalu. Fang Yu mengangkat kepalanya, dan pada saat yang sama melepaskan kesadaran spiritualnya, dia pergi ke puncak pegunungan Tianan. Faktanya, dia tidak membutuhkan kesadaran ilahi saat ini, dia juga melihat seberkas cahaya besar meledak ke langit dengan mata telanjangnya. Pada saat yang sama, aura yang memaksa dan sangat tidak normal terpancar. Alasan mengapa nafas ini tidak normal adalah karena nafas ini cukup istimewa. Itu adalah nafas yang tak terkatakan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kuno dan misterius, sepertinya bukan milik tempat ini di bumi. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat sinar ini. Matanya sedikit basah. Desir-desir, saat ini, kesadaran spiritualnya telah menyebar ke tempat yang sangat jauh. Sejumlah besar ras alien telah muncul di area yang jaraknya ratusan kilometer. Seperti yang dikatakan Su Changge, ras alien ini pasti tidak hanya datang dari wilayah barat laut. Masih banyak lagi, yang mungkin datang dari daerah terpencil dan primitif. Mereka belum pernah membuat keputusan sebelumnya, tapi kali ini, mengalir. Hal-hal yang dapat menarik banyak ras asing, mungkinkah buah suci itu muncul? Mata Fang Yu bergerak sedikit, melepaskan energi aslinya. Ledakan, sosoknya seperti roket yang meluncur menuju puncak gunung, dengan momentum dan kecepatan yang luar biasa. Selama pendakian, Fang Yu masih memikirkan pertanyaan tadi. Apakah sinar ini disebabkan oleh buah suci? Namun kemunculan buah suci sebelumnya tidak menyebabkan pergerakan sebesar itu, juga tidak mengeluarkan nafas dan paksaan yang begitu kuat. Namun jika bukan buah suci, apa yang menarik begitu banyak makhluk asing? Dengan ragu, Fang Yu bergegas menuju puncak gunung. Namun, semakin tinggi kenaikannya, semakin kuat pula tekanannya. Fang Yu merasa bahwa paksaan ini tidak mencakup semua bidang tanpa pandang bulu, tetapi diterapkan secara khusus padanya. Ini seperti memasang tembok di atas kepala Fang Yu, dan pada saat yang sama menekan dinding ini dengan tangan raksasa yang tak terlihat, mencoba menekan Fang Yu ke bawah. Boom! Di tubuh Fang Yu, cahaya keemasan mekar, dan kekuatannya luar biasa. Dengan tangan menghadap ke bawah, dia melepaskan telapak tangan yang mendominasi. Ledakan, semburan kekuatan ini menyebabkan Fang Yu melompat jauh. Pemaksaan itu, sama sekali tidak mampu menekan momentum Fang Yu. Dengan momentum ini, Fang Yu dengan cepat sampai ke puncak gunung. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya membubung ke langit sekitar 300 meter di depan. Posisi pancaran sinar telah menembus langit. Sinar di depan cukup menyilaukan, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah mencapai puncak pegunungan, paksaan dan aura itu, menerkam ke arahnya, menutupi tubuh Fang Yu. Saat ini, Fang Yu bisa merasakan nafas itu dengan lebih jelas. Dingin dan kuno, seolah-olah dari gua es yang tak ada habisnya. Ada apa? Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan maju perlahan. Tidak 2 langkah lagi,
Fang Yu menerima suara lain dari jarak jauh. Fang, Marsekal Fang, saya baru saja menerima kabar bahwa Ibu Suri meminta semua pangeran dan ahli waris kita untuk pergi ke pegunungan Tianan di wilayah barat laut. Kecuali saya, ahli waris lainnya, termasuk banyak pangeran yang bukan ahli waris, punya sudah berangkat. Kita telah mencapai pegunungan Tianan, kata Chang Yu cemas. Apakah ibumu memberikan alasan mengapa kamu membiarkanmu pergi ke pegunungan Tianan? Apa yang terjadi? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Aku tidak tahu. Aku seharusnya menjadi pewaris terakhir yang menerima perintah dari Ibu Ratu, dan tidak ada orang lain yang memberitahuku tentang apa yang terjadi. Sekarang Chang Yu merasa kacau. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jika tidak maka tidak mungkin terjadi pergerakan sebesar itu di keluarga kerajaan. Tapi dia benar-benar tidak mau pergi. Begitu Anda datang ke pegunungan Tianan, Anda pasti harus bersaing dengan setiap penerus, serta banyak kakak laki-laki yang paling berkuasa di keluarga kerajaan. Ahli waris dan saudara kaisar ini tidak akan bersikap sopan padanya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin kehilangan nyawa. Yah, kamu tidak perlu mengetahuinya, kata Fang Yu. Apakah saya perlu pergi ke pegunungan Tianan? Chang Yu bertanya. Apapun yang kamu mau, jawab Fang Yu. Tetapi jika aku tidak pergi, aku pasti tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada Ibu Suri. Kalau begitu kata Chang Yu lagi. Terserah kamu, aku berada di pegunungan Tianan sekarang, dan aku akan memikirkan sendiri situasi spesifiknya, kata Fang Yu. Sekarang, apakah Chang Yu bisa memperjuangkan posisi pangeran? Fang Yu bukanlah masalah penting. Jadi datang atau tidaknya Chang Yu, masalahnya tidak besar. Pergerakan dinasti Shenhai secara tepat memantulkan pancaran cahaya besar di depannya, pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi ras alien. Ini membuat Fang Yu semakin penasaran. Jangan bilang, aku akan sibuk. Fang Yu berkata pada Chang Yu, lalu memutuskan sambungan. Fang Yu melihat seberkas cahaya di depan, mempercepat, dan terus berjalan ke depan. Selama proses ini, Fang Yu membuka mata wawasannya. Pedang salib emas muncul di pupil merah, berputar perlahan. Melalui perspektif Eye of Insight, Fang Yu melihat situasi dalam sorotan. Garis yang tak terhitung jumlahnya berfluktuasi di dalam. Tampaknya mereka memadatkan sesuatu, tetapi garis besarnya sangat kabur. Hanya dengan melihatnya seperti ini, saya tidak dapat mengetahui dengan jelas apa itu. Namun, garis-garis yang berfluktuasi di dalamnya membuat Fang Yu sangat prihatin. Garis-garis ini mengandung kekuatan berbagai hukum dan cukup berantakan. Namun ada garis di dalamnya yang cukup istimewa. Warnanya abu-abu dan hitam, dan tidak mencolok mata. Tapi itu berkedip-kedip dengan keras. Dalam proses kedipan, warna abu-abu dan hitam terus berubah. Nafas yang dikeluarkan oleh kekuatan hukum ini sangatlah istimewa. Apa hukumnya? Fang Yu punya pemikiran di benaknya, tapi dia tidak yakin. Jika benar, ini seharusnya menjadi hukum kehidupan. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar di telinga Fang Yu. Sungguh hukum kehidupan. Kejutan melintas di mata Fang Yu, menatap lebih penuh perhatian ke berkas cahaya, di antara hukum fluktuasi berliku yang tak terhitung jumlahnya, hukum yang sangat istimewa ini. Dia telah berbicara dengan Li Huoyu sebelumnya tentang hukum kehidupan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia sentuh saat ini. Hanya setelah menjadi abadi, barulah Anda dapat bersentuhan dengan hukum kehidupan pada awalnya gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang dan kemunculan hukum kehidupan pada pancaran depan juga mewakili penampakan pancaran ini terkait dengan peri. Saya harus mengingatkan Anda bahwa makhluk abadi biasa dapat bersentuhan dengan hukum kehidupan, yaitu, sama seperti Anda menyadari keberadaan hukum kehidupan. Li Huoyu berkata, benar-benar mengendalikan hukum kehidupan, peri belaka dapat melakukannya. Tidak, adapun hukum menciptakan kehidupan, yaitu batuk. Apalagi, itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian hukum kehidupan di hadapanku dikendalikan atau diciptakan. Fang Yu bertanya, matanya bergerak sedikit. Sulit untuk mengatakannya, Anda harus melihat apa yang pada akhirnya akan terkondensasi, kata Li Huoyu. Tuan, keberadaan sinar ini jelas disiapkan khusus untuk ras alien. Pada saat ini, suara tangis juga terdengar, jadi, saya sarankan agar Anda menghancurkan benda-benda yang ada di dalam balok itu sekarang, agar Anda dapat menghindarinya. Lebih sedikit masalah. Mendengar nasihat dari Chilingters,
Fang Yu melihat ke arah berkas cahaya di depan lagi, matanya penuh inspirasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hukum kehidupan. Kata-kata air mata dingin masuk akal. Karena keberadaan pancaran cahaya di depan kita ini secara khusus disediakan untuk ras alien. Maka, menghancurkannya terlebih dahulu adalah pilihan yang tepat. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memanggil Heavenly Secret Halberd. Bas, cahaya hijau samar muncul di tubuh tombak suci di langit. Lalu, tiba-tiba dilempar oleh Fang Yu. Ledakan, kecepatan tombak suci di langit meningkat tajam, meledakkan pengucapannya, dan menusuk ke tengah pancaran sinar. Ledakan, Sky Celestial Halberd melaju ke depan dengan momentum yang luar biasa. Namun, hanya menyentuh bagian luar pancaran cahaya ini saja sudah menyebabkan ledakan hebat. Saat cahayanya meledak, tombak suci langit terbang keluar. Panggil, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengingat Sky Celestial Halberd yang terbalik. Sambil memegang tombak di langit lagi, tubuh tombak itu masih bergetar. Bahkan cahaya biru yang memancar dari tubuh tombak itu berkedip-kedip dengan keras. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi ini. Sifat ofensif dari Celestial Halberd dapat menembus hampir semua hal. Setelah memberkati Rui Qinglian, kekuatannya meningkat pesat. Tapi, menghadapi pancaran cahaya menyilaukan di depan, Celestial Halberd terkejut. Getaran tubuh tombak itu sepertinya terkena semacam pemboman yang sangat kuat. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia meremas Sky Celestial Halberd dengan erat, menanamkan banyak energi sejati ke dalamnya. Bas, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar, dan momentum tombak suci langit kembali melejit. Pinggiran berkas cahaya di depan, mengandung energi yang melampaui semua hukum bumi. Fang Yu menatap sinar besar di depan, pedang salib emas di pupilnya, perlahan berputar. Sinar di depan Anda sebenarnya adalah penutup pelindung yang sangat besar. Yang dilindunginya, adalah keberadaan yang mengembun dan terbentuk di dalam pancaran. Dan benda-benda yang terkondensasi di dalam pancaran itu mengandung hukum kehidupan. Bisa juga dihitung dari ini, keberadaan pancaran cahaya ini pasti berada di atas tingkat keabadian. Oleh karena itu, masuk akal jika tombak langit tidak dapat menembus pinggiran pancaran sinar. Lagi pula, ini mungkin perisai yang dibuat oleh peri tertentu. Namun, benda-benda yang terkondensasi dalam pancaran sinar, tidak peduli apapun itu, kemungkinan besar benda-benda itu disediakan khusus untuk ras alien. Oleh karena itu, Fang Yu masih ingin mengganggu kohesinya, atau menghancurkannya secara langsung. Ledakan, Fang Yu berpikir sejenak, mengangkat telapak tangan kirinya, mengarahkan ke berkas cahaya di depan, dan meledakkan telapak tangan yang mendominasi. Boom, ada ledakan. Di mana Fang Yu berada, batu di bawah kakinya hancur. Tapi target yang diledakkan oleh Tyrannical Palm, hanya ada tabrakan di sekitar balok. Kemudian, bagian luar sinar itu menjadi terang. Kimarah Fang Yu yang meledak seperti ombak menghilang begitu saja. Seperti terserap lubang hitam, tidak ada suara. Lagi, Fang Yu memicingkan matanya, menatap sinar di depannya. Sky Celestial Halberd, termasuk energi sebenarnya, diblokir oleh perisai yang mengelilingi sinar ini. Energi sihir yang terkandung dalam perisai ini jelas lebih tinggi dari semua hukum di bumi. Dalam hal itu, hati Fang Yu bergerak, dan pedang salib emas di matanya tiba-tiba bertambah cepat. Dalam bidang penglihatannya, kekuatan berbagai hukum yang terkondensasi dalam pancaran sinar hanyalah sebagian dari garis. Meskipun berfluktuasi, mereka tidak mencegah Fang Yu memotongnya dengan kekuatan Eye of Insight. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan kecepatan putaran pedang salib emas terus meningkat. Pada saat ini, garis-garis pada pancaran, sepertinya menyadari bahwa bahaya semakin dekat, dan fluktuasi menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, Fang Yu bisa merasakan kekuatan tak terlihat dan ingin menghalangi pandangannya. Ledakan, namun, kekuatan Eye of Insight seperti pedang paling tajam di dunia, langsung menembus dinding tak kasat mata ini dan langsung menuju ke hukum itu. Bas! Tetapi ketika Fang Yu hendak memutus kekuatan hukum yang melonjak di dalam, garis abu-abu kehitaman khusus yang tersembunyi di berbagai hukum kehidupan, bersinar terang. Kekuatan hukum kehidupan yang ada sendiri ibarat lem. Setelah cahayanya muncul, hukum-hukum lain yang masih berfluktuasi semuanya melonjak menuju posisi hukum kehidupan. Ledakan, banyak garis, berpusat pada hukum kehidupan, dipadatkan secara menyeluruh. Di bidang penglihatan Eye of Insight,
seseorang dapat dengan jelas melihat kekuatan sihir mengerikan yang terkandung dalam titik cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan berbagai hukum saat ini. Dari sudut pandang nafas saja, intensitas energi sihir telah melampaui makhluk manapun di dunia. Beku di puncak masa kesengsaraan, yang maha tinggi, auranya tidak sebaik keberadaan yang terkondensasi dalam berkas cahaya di depan Anda. Ada apa? Fang Yu mengerutkan kening. Boom! Saat ini, puncak gunung bergetar hebat. Ada banyak retakan pada batu tersebut, lalu pecah dan roboh. Sosok Fang Yu melompat dan terbang ke udara, namun matanya tertuju pada keberadaan sinar itu. Pada saat ini, seberkas cahaya besar di depan langit mulai berkedip. Balok ini harusnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, kata Fang Yu dalam hatinya. Boom! Kilatan sinar cahaya menjadi semakin kuat, dan nafas yang dilepaskan dari sinar cahaya menjadi semakin kuat. Puncak pegunungan Tianan telah runtuh seluruhnya. Nafas yang menelan segalanya, menyelimuti dunia. Di tubuh Fang Yu, cahaya keemasan berkedip. Dalam posisinya, pemaksaan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Daging dan darah apapun yang masuk mungkin akan terkompresi menjadi segumpal daging dalam sekejap. Ruang diperas hingga batasnya, tidak ada lowongan. Bas, dalam waktu kurang dari 1 menit, nafas mencapai puncaknya. Dan pada saat ini, berkas cahaya di depan berhenti berkedip, dan auranya tidak lagi melonjak. Bahkan suara gemuruh pun berhenti. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menyadari apa yang mungkin terjadi, dan melangkah mundur. Ledakan. Tepat ketika Fang Yu mulai mundur, terjadi ledakan. Nafas yang sangat menakutkan muncul dari posisi yang tertutup oleh sinar cahaya. Pada saat ini, bagian tengah pegunungan Tianan ini, bebatuan setinggi 2 atau 3.000 meter, jatuh. Benar-benar naksir. Bebatuan di bagian gelombang www.novelringan.com. Gelombang ini berubah menjadi debu dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat dan tersebar ke angkasa. Adegan ini cukup mengejutkan. Adapun Fang Yu, yang mundur, dia tidak punya waktu untuk menghindari gelombang udara yang mengejutkan dan terbang keluar. Di ruang tertentu, biksu itu duduk di atas daun teratai, mengambang di atas mata air yang jernih. Dia memandang Wu Chenzi yang berdiri di depan mata air jernih dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu tidak mau pergi dan melihat? Ini adalah kesempatan langka." Wu Chenzi sedikit menyipitkan mata, melihat pemandangan di wajah King Kuan. Saat ini, seluruh layar tertutup oleh debu yang meledak. Artefak suci ini akan menghasilkan banyak persaingan dari berbagai ras. Saya bergegas ke sana, kemungkinan suksesnya sangat kecil, tetapi mudah membawa bahaya bagi kehidupan. Wu Chenzi berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar ras alien gelombang pertama telah dimusnahkan, dan pada dasarnya hanya satu dinasti Shanhai yang tersisa. Biksu itu tertawa, dapat dikatakan bahwa Anda memiliki peluang besar. Wu Chenzi tidak berbicara, tapi hanya melihat pemandangan yang terpantul di permukaan pegas. Begitu ya, ini bukan ras asing, tapi Fang Yu. Senyuman di wajah biksu itu semakin besar. Wu Chenzi merasa kesal dengan senyum konyol biksu itu. Dia mengangkat matanya, menatap biksu itu, dan bertanya, "Haruskah saya tidak takut pada Fang Yu? Kekuatan yang dia tunjukkan adalah eksistensi terkuat yang pernah saya lihat. Tentu saja saya tahu apa yang bisa diberikan artefak suci itu kepada saya, tapi jika saya kehilangan nyawa karena hal ini, tidak peduli seberapa kuat artefak suci itu, apa bedanya bagi saya?" "Jangan marah, jangan marah." Beku itu masih tersenyum dan berkata, "Saya tidak bermaksud untuk memaksamu pergi, aku hanya mengingatkanmu, ini adalah kesempatan langka." Petik 2. Meskipun benda ini disiapkan khusus untuk ras asing, kamu telah memasuki halaman suci, dan kamu juga memiliki kualifikasi untuk mewarisi. Wu Chenzi mengerutkan kening saat dia mendengarkan kata-kata biksu itu. Mengenai kemunculan alat suci ini, ia sudah menduganya saat ia berkultivasi di pelataran suci. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang pernah memasuki pelataran suci tahu apa arti kemunculan artefak suci ini. Wu Chenzi tentu saja ingin mendapatkan artefak suci ini. Namun, kehadiran Fang Yu membuatnya ragu lagi. Dia dan Fang Yu saling berhadapan, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, yang secara langsung menyebabkan hilangnya tubuh fisik. Dan beberapa saat yang lalu, Fang Yu menunjukkan bagaimana dia membunuh 10 makhluk tertinggi ke berbagai daerah. Dapat dikatakan bahwa menghadapi Fang Yu, Wu Chenzi tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri. Bahkan jika dia sekarang,
dia pada dasarnya telah memahami buah dao kedua yang diperoleh dari halaman suci. Tapi serahkan saja artefak suci itu, dia benar-benar tidak mau. Jika kamu bisa mendapatkan artefak suci itu, peluangmu untuk menjadi abadi, setidaknya meningkat 10 kali lipat. Ini adalah kesempatan untuk melambung. Di satu sisi adalah ancaman besar dari Fang Yu, di sisi lain, harapan untuk menjadi abadi. Di antara keduanya, Wu Chenzi belum menentukan pilihan. Izinkan saya mengingatkan Anda satu hal lagi, sudah banyak kuil suci yang telah pergi ke pegunungan Tianan. Biksu itu berkata lagi, jika kamu tidak pergi, kamu hanya akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mendengar kata-kata tersebut, jantung Wu Chenzi melonjak. Peluang selalu tersembunyi dalam bahaya. Biksu itu berkata dengan enteng, jika Anda tidak ingin mengambil risiko, jangan ingin mendapat peluang. Ini adalah hukum sejak zaman kuno. Wu Chenzi menundukkan kepalanya, dan surga bertempur di dalam hatinya. Pergi atau tidak, artefak suci itu tidak dapat dihancurkan, Wu Chenzi tidak akan hilang, pada akhirnya akan jatuh ke tangan ras alien tertentu atau istana suci tertentu. Saat itu, Wu Chenzi tidak akan punya peluang. Jika dia pergi ke pegunungan Tianan sekarang, dia memiliki peluang tertentu untuk mendapatkan artefak suci. Ini, dan artefak itu akan terbang ke langit mulai saat itu. Saya harus mengatakan bahwa hati Wu Chenzi terpengaruh dan mengubah keputusan. Beku, saya selalu memiliki pertanyaan di hati saya. Adegan tentang dunia abadi yang ditunjukkan pengadilan suci kepada kita, apakah itu nyata? Wu Chenzi mengangkat kepalanya dan bertanya. Tentu saja benar, biksu itu berkata dengan ringan. Setelah mendapat jawaban ini, Wu Chenzi mengangguk dan ingin pergi. Tetapi sebelum pergi, melihat ke arah Beku yang tersenyum, dia memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan suara yang dalam, Beku, karena artefak suci ini begitu kuat, mengapa, apakah kamu tidak tertarik? Biksu itu tertawa, berbalik, membelakangi Wu Chenzi. Wu Chenzi, kamu selalu seperti ini, kamu ingin mengetahui segalanya di dunia. Biksu itu berkata, tetapi di dunia ini, selalu ada hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui, dan kamu tidak berhak mengetahuinya. Pada titik ini, nada suara biksu itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Meskipun punggungnya menghadap Wu Chenzi masih bisa merasakan cahaya dingin seperti pedang yang tajam mengunci dirinya. Petik 2. Maaf, akulah yang terlalu banyak bicara. Wajah Wu Chenzi berubah dan dia segera menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Belakangan ini, karena rasa cemas dan cemas akan masa depan, ketika menghadapi biksu tersebut, ia memang melewati batas. Meskipun beku tersebut tidak pernah bergerak, ia tahu betul bahwa dengan kedekatan beku tersebut dan halaman suci, kekuatan beku tersebut benar-benar di luar imajinasinya. Bahkan jika faktor kekuatan dihilangkan, beku tersebut tetap tidak dapat menyinggung keberadaannya. Karena biksu adalah dermawannya, jika tidak ada biksu yang membimbingnya ke halaman suci, hari ini dia adalah biksu biasa, dan dia bahkan mungkin sudah kehabisan tenaga dan mati ratusan tahun yang lalu. Tapi aku bisa memberitahumu jawaban atas pertanyaan ini. Alasan kenapa aku tidak tertarik dengan artefak suci ini adalah karena itu tidak berpengaruh padaku. Beku itu berkata dengan tenang, selain itu, saya tahu Anda sangat penasaran dengan apa yang saya inginkan, sebaiknya saya memberitahu Anda tentang hal ini. Pada saat ini, biksu itu perlahan berbalik dan menghadap Wu Chenzi. Hati Wu Chenzi terkejut, wajahnya sedikit berubah, dan dia menatap biksu itu. Saya telah menunggu sesaat, momen yang selalu saya impikan. Biksu itu berkata sambil tersenyum. Apa, momen? Wu Chenzi bertanya. Katakan padaku dulu, momen apa yang kamu tunggu? Biksu itu bertanya secara retoris. Aku ingin menjadi abadi, aku menunggu saat Chengxian Avenue dibuka kembali. Wu Chenzi tercengang sejenak, lalu menjawab dengan tegas. Aku menyukaimu, biksu itu berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata tersebut, Wu Chenzi tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tujuan akhir dari biksu itu adalah menjadi abadi. Namun beku tersebut belum pernah mengungkapkan niatnya mengenai hal ini sebelumnya. Dan kekuatan serta kualifikasi yang ditunjukkan oleh biksu itu, sepertinya tidak peduli untuk menjadi abadi. Biksu, kamu juga ingin terbang menjadi peri, kata Wu Chenzi terkejut. Tidak, aku tidak ingin naik. Bagiku, tempat di dunia peri ini, baru saja kembali. Pada titik ini, senyuman di wajah biksu itu tiba-tiba menghilang. Mata itu,
yang selalu menyipit karena senyuman, terbuka sepenuhnya saat ini, memperlihatkan murid kembar dengan cahaya dingin di dalamnya. Pupil ini, seperti pupil ular dari ular berbisa, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Hanya dengan menyentuh tampilan ini, Wu Chenzi serasa jatuh ke dalam gua es, dingin dan kaku. Kembali ke negeri dongeng. Dengan kata lain, biksu itu awalnya abadi. Wu Chenzi, aku memuaskan rasa penasaranmu. Kamu, saatnya pergi. Biksu itu menyipitkan matanya lagi. Gelombang www.novelringan.com gelombang berkata. Wu Chenzi masih shock, namun ketika mendengar perkataan biksu itu, dia tidak berani membangkang. Aku, pergi saja. Wu Chenzi menundukkan kepalanya, dianggap membungkuk kepada biksu itu, lalu mundur 2 langkah, menjalankan formula ajaib, dan meninggalkan ruang ini. Biksu itu melihat kemana Wu Chenzi pergi, lalu menundukkan kepalanya dan melihat pemandangan yang dipantulkan oleh King Kuan. Hampir tiba, momen itu akhirnya tiba. Biksu itu bergumam pada dirinya sendiri, saya akhirnya bisa meninggalkan tanah tandus ini dan kembali ke alam atas. Aku harus menyiapkan sesuatu. Saat dia berkata, biksu itu tiba-tiba berdiri. Saat ini, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi seperti riak air. Mata air jernih di bawah kakinya menghilang, dan pemandangan di sekitarnya juga kembali menjadi ketiadaan. Biksu itu berdiri di sana, mengangkat kepalanya, dan sedikit menyipitkan mata. Bas! Detik berikutnya, tubuhnya menghilang. Pegunungan Tianan, area tengah. Fang Yu terlempar terbalik dan terbang ratusan meter, menstabilkan tubuhnya di udara. Melihat posisi aslinya saat ini, hanya asap tebal dan debu yang terlihat. Dan pancaran cahaya yang meledak dari langit telah menghilang. Terlihat jelas bahwa di tengah lapisan asap dan debu, aura mengerikan terpancar. Keberadaan yang diatur oleh hukum kehidupan, masih terbentuk. Dengan masalah ini, Fang Yu tidak khawatir lagi. Ia juga sangat penasaran dengan benda apa yang bisa menggerakkan ras asing di seluruh dunia. Memikirkan hal ini, Fang Yu bergegas menuju asap dan debu di depan. Bas! Tapi pada saat ini, lusinan portal tiba-tiba muncul di langit di atas pegunungan Tianan. Dan di dalam portal ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul. Kesadaran ilahi Fang Yu dilepaskan dan menyelimuti dunia, tetapi dia tidak berhenti bergegas ke dalam asap dan debu. Sebagian besar sosok yang muncul di portal tersebut mengenakan pakaian mewah, dengan tanda mata biru di dahi. Jelas sekali, mereka adalah para pangeran dari dinasti Shanhai, termasuk pewaris putra mahkota. Mengetahui identitas tokoh-tokoh ini, Fang Yu sudah bergegas ke dalam asap tebal. Swiss. Dalam penglihatan Eye of Insight, Anda dapat melihat dengan jelas sekelompok objek yang melayang di udara, bersinar dengan cahaya kuning pucat, muncul pada posisi semula yang diselimuti oleh sinar. Melalui cahaya, Anda dapat melihat garis besar masa ini. Lembut dan roboh seperti ubur-ubur, tapi bisa dirasakan dengan jelas. Ini adalah tubuh yang hidup. Aura kuat terpancar dari tubuh kehidupan aneh ini. Apa ini? Bahkan jika dia melihat tubuh asli benda ini, Fang Yu masih tidak tahu apa itu. Namun meski terlihat aneh, ini adalah kondensasi dari banyak hukum yang terlepas dari bumi. Fungsinya jelas tidak dapat disimpulkan secara eksternal. Penampilan ini bukanlah senjata ajaib, atau senjata ajaib, tapi tubuh yang hidup. Apa fungsinya? Sambil menahan keraguan di dalam hatinya, Fang Yu bergegas maju dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, dan dia mendekati makhluk hidup mirip ubur-ubur dalam beberapa detik. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, ingin menyentuh makhluk hidup itu. Namun sebelum tangannya menyentuh tubuh makhluk hidup, dia merasakan aliran kekuatan sihir seperti air terjun, mengalir ke arahnya. Boom! Fang Yu terjatuh dan terlempar sejauh 100 meter dalam sekejap. Ledakan! Fang Yu hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya pada posisi sekitar 100 meter dengan ledakan energi aslinya, dan tidak mau mundur. Pada saat ini, dia melihat tubuh hidup seukuran kepalan tangan di depannya, matanya redup. Kelompok bentuk kehidupan ini terlihat lunak dan rapuh. Tapi kekuatan sihir, mengerikan yang terkandung di dalamnya sangatlah menakutkan. Pengeboman yang baru saja dialami Fang Yu membuat anggota tubuhnya sedikit mati rasa. Bisa dibayangkan betapa kuatnya energi ini. Dan ledakan yang terjadi barusan juga menarik perhatian anggota keluarga kerajaan dinasti Shanhai dari berbagai portal di angkasa. Mereka menatap Fang Yu, yang terlempar hingga jarak 100 meter, tetapi dengan cepat mengubah ekspresi mereka dan membuang muka.
Segera, mata mereka tertuju pada makhluk hidup mirip ubur-ubur. Terlihat jelas bahwa pada saat ini, keserakahan dan keinginan meledak di mata mereka. Bahkan ada beberapa anggota keluarga kerajaan, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Ledakan. Detik berikutnya, anggota keluarga kerajaan bergegas menuju makhluk hidup. Ledakan di udara seperti meriam komando. Anggota keluarga kerajaan lainnya segera bereaksi, mata mereka memerah dan bergegas menuju makhluk hidup di bawah. Dilihat dari wajah mereka yang mengerikan, jelas mereka tidak akan menyerah. Bahkan jika Anda dikelilingi oleh saudara laki-laki yang berada di keluarga kerajaan yang sama dan memiliki hubungan darah tertentu. Lusinan Pangeran Dinasti Shenhai berusaha sekuat tenaga untuk bergegas menuju kelompok makhluk hidup yang melayang di udara dan bersinar dengan cahaya kuning. Adegan ini sepertinya cukup menarik. Fang Yu tidak bergerak dan hanya menonton. Baru saja, dia ingin menyentuh kelompok bentuk kehidupan ini, tetapi diledakkan kembali oleh kekuatan sihir yang menakutkan. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada kelompok pangeran ini ketika mereka menyentuh kelompok makhluk hidup ini. Bum bum bum. Pada saat ini, semburan kekuatan mulai meletus di udara di depan. Kelompok pangeran bertarung tanpa memberi jalan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka ingin digantikan oleh pangeran lain, jadi mereka hanya bisa menghentikan mereka. Akibatnya, pertempuran segera dimulai, sangat kacau. Namun di antara mereka, ada juga beberapa pangeran pencuri ayam yang menghindari pertempuran dan mendekati kelompok makhluk hidup tersebut. Salah satu pangeran bahkan mengulurkan tangannya, hanya berjarak setengah meter dari tubuh makhluk hidup. Soalnya, dia akan berhasil. Mata Fang Yu menyipit, ledakan, namun sedetik berikutnya, cahaya biru jatuh dari langit dan langsung mengenai sang pangeran. Energi yang terkandung dalam cahaya biru ini sangatlah menakutkan. Hampir dalam sekejap, tubuh sang pangeran meledak di udara, memercikkan darah. Nafas miliknya menghilang. Adegan ini mengejutkan pangeran lain yang mengikutinya, dan warna kulit mereka berubah drastis. Mereka mengangkat kepala dan memandang ke arah langit. Saya melihat sosok di langit di atas. Orang ini mengenakan jubah emas, wajahnya tampan, dan ada juga tanda di dahinya, tetapi cahaya yang bersinar dari tanda itu lebih kuat dari pangeran lain yang hadir. Para pangeran yang masih bertarung menghentikan tangannya dan tampak pucat saat melihat sosok tersebut. Ini adalah pesaing kuat untuk posisi pangeran, pangeran pengejaran merah. Itu juga merupakan eksistensi yang menempati peringkat terdepan dalam kekuatan tempur di antara keluarga kerajaan mereka. Tubuh penguasa langit adalah milikku. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Pangeran Hongcha melirik banyak pangeran di bawah dan berkata dengan suara dingin. Suaranya sangat agung, sangat seperti seorang kaisar. Wajah para pangeran di bawah sangat jelek. Pangeran Hongcha, kita semua memenuhi syarat untuk merebut badan hegemoni surgawi, kamu tidak bisa. Seorang pangeran mau tidak mau berkata, kamu bisa merebutnya, tapi aku juga bisa membunuhmu. Pangeran Hongcha menatap pangeran dengan dingin dan berkata, sang pangeran tampak pucat dan segera menundukkan kepalanya. Lagi pula, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan badan hegemoni surgawi. Perintah Kaisar, membaca www.ukansu.com. Izinkan saja kami, penerus para pangeran, datang, dan jangan biarkan kamu sia-sia datang di sini. Nada suara Hongsa sang pangeran seperti angin dingin di musim dingin, memancarkan rasa dingin yang meresap. Tubuh mendominasi surgawi. Fang Yu di kejauhan mendengar kata ini, matanya sedikit bergerak. Inikah nama makhluk hidup? Kedengarannya seperti sesuatu yang bisa memperkuat ras alien. Namun setelah Pangeran Camerah mengucapkan kata-kata ini, pangeran lain di langit terkejut dan hati mereka tenggelam ke dasar. Memang, permaisuri tidak secara langsung meminta mereka datang ke sini. Namun, tubuh tiran surgawi adalah kesempatan bagi mereka untuk mengubah hidup mereka. Masih banyak pangeran yang enggan. Aku tidak percaya, kamu berani membunuh kami semua. Teriak seorang pangeran. Ucapan ini seperti ramuan keberanian, mendorong banyak pangeran untuk bergegas maju. Pedang pangeran topi merah mengerutkan kening ke atas, dan giok jiwa di dahinya sangat cemerlang. Ledakan. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan meledakkannya tanpa ampun. Apa? Itu adalah pemboman horor lainnya. Beberapa pangeran meledak dan mati di udara, mati secara tragis. Adegan ini menyebabkan banyak pangeran berhenti lagi. Menghadapi kematian, mereka masih malu-malu. Tapi masih ada orang yang putus asa.
Seorang pangeran yang sudah sangat dekat dengan tubuh kehidupan itu, memanfaatkan pangeran Ca Merah yang menyerang orang lain, dan telah sampai di lokasi tubuh kehidupan itu. Jika kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati. Pangeran Hongcha tanpa ekspresi, mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah pangeran. Memanggil, sinar cahaya melesat seperti anak panah yang tajam. Pangeran yang hendak menyentuh tubuh makhluk hidup, kepalanya pecah seperti semangka, dan warna merah dan putih tergagap bersamaan. Adapun tubuh tanpa kepala, jatuh dengan lemah ke bawah. Adegan ini cukup berdarah, dan sulit membayangkan sejauh mana klan yang sama dimulai. Namun, ekspresi Pangeran Hongcha tidak sedikit aneh, dan seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia terus menyelam ke arah tubuh yang hidup. Namun meski sudah mencapai titik ini, masih ada pangeran yang tidak takut mati, namun tetap bergegas menuju tubuh kehidupan tersebut. Para pangeran ini tampaknya telah membuat tekad bahwa mereka harus mati, dan apapun risikonya, mereka juga akan mendapatkan tubuh Tuan Surgawi. Di antara mereka, salah satu pangeran lebih dekat dengan tubuh makhluk hidup dibandingkan semua pangeran lainnya. Mengapa kamu ingin mati? Selama menyelam, Pangeran Hongcha memperhatikan gerakan sang pangeran, matanya bersinar merah, dan dia berencana untuk membunuh pangeran yang berani bertarung dengannya dengan cara yang paling kejam. Tetapi pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari samping. Ledakan, Pangeran Redsa tidak siap, hanya giok jiwa di dahinya yang mengangkat perisai untuk memblokir serangan mendadak ini. Boom, perisai itu berkedip-kedip dengan keras. Kekuatan ini sangat kuat, meskipun mendukung perisai, ia tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan tersebut. Pangeran Hongcha mendengus dan membuangnya. Pada saat ini, pangeran di bawah telah datang ke hadapan tubuh yang hidup. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan meraih tubuh hidup yang melayang di udara. Bas, saat telapak tangannya menyentuh tubuh kehidupan ini, tubuh kehidupan itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Brengsek, wajah Pangeran Hongcha yang meledak berubah, dan dia mengutuk, tubuhnya meledak dengan kekuatan sihir yang mengerikan, dan dia bergegas menuju pangeran. Lagi, hahaha, tubuh yang mendominasi langit adalah milikku, itu milikku. Pada saat ini, pangeran yang menyentuh tubuh kehidupan itu sudah tertawa ke langit, dengan berani. Dia tahu betul bahwa jika dia mendapatkan badan penguasa surgawi yang legendaris, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di keluarga kerajaan. Posisi pangeran adalah miliknya, dan dia akan mewarisi posisi kaisar masa depan. Baginya, pangeran yang selama ini menduduki peringkat bawah dan menengah, hidupnya telah berubah. Hahaha, sang pangeran tertawa semakin keras, dan nafas yang mengerikan muncul di tubuhnya. Semburan cahaya bersinar terpancar dari permukaan tubuhnya. Kekuatan dahsyat menyebar, membiarkan Pangeran Merah Chess yang ingin terus bertarung. Tidak bisa mendekat sama sekali. Pangeran Hongcha memiliki wajah yang sangat jelek, dan dia hanya bisa mundur. Sialan, sialan. Sebagai penerus putra mahkota yang hadir, dia direnggut oleh pangeran biasa pertama ke badan penguasa surgawi. Ini bukan hanya memalukan, tapi juga kesalahan besar. Kesalahan yang mungkin mengubah hidupnya. Gluk, Pangeran Hongcha menoleh dan melihat ke arah mana kekuatan besar baru saja menyerang. Sekilas, dia melihat sosok itu 100 meter jauhnya. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, dia tersenyum ke depan, mengangkat tangannya dan melambai ke arah Pangeran Hongcha sebagai salam. Fang Yu ingin tahu peran apa yang dapat dimainkan oleh badan hegemoni Changtian yang disiapkan khusus untuk ras asing ini. Oleh karena itu, dia tidak ingin menghentikan para pangeran ini untuk merebut makhluk hidup itu, tetapi memilih untuk menonton pertunjukan di sebelahnya. Namun entah kenapa, kemunculan tiba-tiba Pangeran Ca Merah memberinya kesan yang sangat buruk. Dia tidak bisa memahami kemunculan Lao Xin nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, Fang Yu menembak dan membiarkan pangeran lainnya mendapatkan tubuh Tuan Surgawi. Aku akan membiarkanmu, kematian lebih baik daripada kehidupan. Pangeran Hongcha menatap Fang Yu, kebencian dan kemarahan di matanya, seolah dia bisa menelan semuanya. Dia sama sekali tidak ingin memikirkan identitas Fang Yu sekarang. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh Fang Yu dan mencabik-cabik Fang Yu, untuk melampiaskan kebenciannya. Menangislah jika kamu mau, jangan tahan. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan dari Pangeran Ca Merah, Fang Yu tidak takut, tapi tersenyum dan berkata. Kalimat ini benar-benar menyulut amarah di dada Pangeran Ca Merah. Pangeran Hongcha memiliki mata merah darah, dan dia meraung,
dan dia akan bergegas menuju Fang Yu. Tetapi pada saat ini, pangeran di langit yang memperoleh tubuh Tuan Surgawi, aura yang keluar dari tubuhnya, tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Apa? Tawa liar sang pangeran juga berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Petik 2 titik titik titik. Tolong, bantu aku, bantu aku. Kulit di permukaan tubuh sang pangeran terus-menerus menggembung, dan pori-pori kulit mengeluarkan banyak darah. Dalam beberapa detik, seluruh orang diselimuti darah merah cerah. Apa? Jeritannya menjadi semakin keras, dan nafasnya menjadi semakin tidak stabil. Ledakan. Setelah beberapa detik, terjadi ledakan. Sang pangeran meledak dan mati berkeping-keping. Bau darah memenuhi sekeliling. Di posisi semula sang pangeran, tubuh kehidupan yang bersinar dengan cahaya kuning pucat muncul kembali. Saat ini, ada keheningan di sekitar. Banyak pangeran yang tercengang menyaksikan pemandangan ini. Mengapa? Apakah ini? Pangeran ini mendapatkan tubuh Tuan Surga. Mengapa dia meledak dan mati? Mengenai badan Tuan Changtian, semua yang mereka ketahui berasal dari kaisar dalam keluarga kerajaan. Tetapi kaisar hanya berbicara tentang peningkatan yang akan diberikan oleh pengalaman Changtian Ba kepada mereka, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa pengalaman Changtian Ba akan memiliki konsekuensi yang begitu serius. Fang Yu di kejauhan juga mengerutkan kening saat ini. Pangeran ini meledak dan mati. Mungkin disebabkan oleh tubuh fisiknya atau kurangnya kemampuannya. Tampaknya yang disebut tubuh Tuan Surga, masih memiliki ambang batas tertentu. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang tidak semua alien dapat mengintegrasikannya ke dalam tubuh. Beberapa detik kemudian, pangeran pengejar merah di sisi lain pulih, dan matanya kembali melotot. Ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya, dan dia tidak boleh melewatkannya lagi. Ledakan. Pangeran Redcha tiba-tiba bergegas menuju tubuh penguasa langit. Boom! Pada saat ini, ada 3 arah berbeda, dan energi sihir yang kuat meledak pada saat yang bersamaan. Pangeran Hongcha hanya berjarak 3 meter dari tubuh tiran surgawi, tetapi dimuntahkan darah dengan 3 metode ini, dan dibanting lagi. Aku semua di sini, ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Fang Yu menunjukkan sedikit senyuman, menyembunyikan napasnya. Dalam kesadaran ilahi, dia telah melihat beberapa pangeran muncul satu demi satu. Semua pangeran ini tidak lebih lemah dari Pangeran Cha Merah, dan pakaian mereka lebih mewah dari yang lain. Jelas sekali, mereka adalah pesaing kuat untuk memperebutkan mahkota. Kemunculan mereka telah memanaskan pertarungan memperebutkan badan hegemoni surgawi. Ternyata para pangeran ini adalah calon pangeran, jarak dengan sampah Chang Yu sangat besar. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya berkata, saat ini, Fang Yu juga memahami hukum besi dan darah di dinasti Shenhai. Setiap peluang besar, setiap peluang untuk mendapatkan pujian, memungkinkan para pangeran ini bersaing, dan bahkan membiarkan mereka saling membunuh. Gunakan cara paling kejam untuk mengembangkan kekuatan tempur terbaik. Ini mungkin, cara dinasti Shenhai membina keturunannya. Cara ini cukup brutal dan tidak manusiawi. Tentu saja, mereka bukan manusia. Dan metode ini memang dapat mengembangkan kekuatan tempur tertinggi dinasti Shenhai.